Bila melihat pedagang gorengan, sepertinya mudah ya membuatnya. Tapi jangan salah, ternyata membuatnya butuh stamina dan skill khusus supaya rasanya lebih enak. Gak pagi, gak siang, gak malam. Buat saya, makan gorengan itu bikin nunda lapar bisa, buat cemilan juga bisa. Gorengan yang satu ini mempunyai paling banyak nama. Itu karena di kota mana aja ada. Di Surabaya namanya ote-ote, di Malang namanya weci, di Bandung disebut bala-bala, Jawa Tengah pia-pia, lalu di Semarang dan Jakarta disebut bakwan. Apapun namanya dan sudah saya coba di hampir setiap kota. Buat saya rasanya tetap enak kok. Kita coba bikin yuk. Pertama-tama kita belanja dulu bahan-bahannya di pasar. Ada toge, wortel, dan bahan-bahan yang lainnya. Oke, bila sudah lengkap kita mulai dengan membuat sambal petisnya. Kita butuh 1 siung bawang putih dan 30 gram bawang putih goreng. Haluskan bawang putih dan bawang putih goreng ditambah dengan cabai supaya lebih pedas. Bila sudah selesai, tumis sampai harum. Masukkan sedikit petis udang supaya lebih gurih. Ini opsional ya, bagi yang nggak suka udang bisa di skip aja. Lanjut dengan memasukkan petis setengah bagian atau kurang lebih 250 gram. Tambahkan dengan 350 ml air. Lalu aduk sampai tercampur rata. Oh ya, di tempat saya di Surabaya, Jawa Timur, makan gorengan itu rasanya nggak lengkap bila makan tanpa sambal petis. Rasanya kayak ada yang ketinggalan gitu. Nah, sambal petis sudah matang. Oke, kita simpan dulu supaya dingin dan bila sudah dingin siap untuk dicocol dengan gorengan. Urusan sambal petis sudah selesai. Kita lanjut. Kita siapkan bahannya dulu yaitu tepung beras, tepung terigu, wortel. Saya beli yang sudah irisan, tauge. Sebelum menggoreng, kita siapkan dulu adonan tepungnya. Tuang 2 sendok makan tepung beras, lalu tepung terigu 500 gram. Tambahkan 1 sendok makan garam dan penyedap rasa. Saya juga menambahkan lelehan mentega cair. Yang gunanya supaya gorengan beraroma sedap dan gurih. Membuat adonan tepung ini bagian yang paling penting karena menentukan nanti gorengannya bisa crispy atau enggak. Aduk rata sebentar lalu sambil mulai tambahkan air kurang lebih 350 ml. Airnya dituangin sedikit-sedikit ya supaya nanti adonannya tidak menggumpal. Yang terakhir saya tambahkan irisan daun bawang untuk menguatkan rasa sedapnya. Lanjut mengaduk sampai semua tercampur rata. Semangat! Untuk ote-ote kita butuh rasa dan aroma bawang putih. Geprek 2 siung bawang putih, rajang kecil-kecil. Tumis sebentar saja di minyak panas sampai harum.
lalu masukkan di adonan tepung. Nah, begini baru berasa banget bawang putihnya. Sedap. Aduk rata. Masukkan 100 gram toge dan irisan wortel. Aduk lagi sampai tercampur rata. Sekarang saatnya kita membuat isiannya. Siapkan 150 gram daging udang dan 2 butir telur ayam. Potong kecil-kecil daging udangnya dan kocok lepas telur ayamnya. Masak telur di minyak panas, orak-arik sampai setengah matang. Lalu masukkan potongan daging udang. Goreng sampai matang. Tambahkan irisan daun bawang supaya lebih sedap. Supaya bumbu gampang meresap, tambahkan 50 ml air. Nah, biar makin sedap, lengkapi dengan setengah sendok teh garam. Garamnya sedikit saja karena tekstur udang itu sudah asin. Dan sedikit penyedap rasa, 1 sendok teh merica, kecap asin, minyak wijen, dan kecap manis. Aromanya manis gurih, sedap betul. Nah, saatnya kita menggoreng. Panaskan minyaknya. Setelah panas, ambil sedikit minyak pada sendokan, lalu masukkan sedikit adonan tepung. Lalu, masukkan kembali ke penggorengan. Biarkan sedikit matang, lalu isi dengan adonan isi daging udang dan telur tadi. Tutup lagi dengan adonan tepung. Hias dengan 1 daging udang di atasnya dan masukkan kembali ke penggorengan. Lalu goreng sampai matang. Memang untuk gorengan yang satu ini agak spesial ya. Cara menggorengnya butuh sendokan khusus yang tidak lengket, dan karena ada isinya, ote-ote ini harus matang luar dan dalam. Aroma gurih udang dan bawang langsung terasa di gigitan pertama, yang akan membuat kita tidak bisa berhenti menghabiskannya. Ini enak banget. Ada kenikmatan luar biasa bila kita membuat sendiri. Tapi bila tidak sempat, Anda akan menemukan banyak di tukang gorengan yang berjualan di pinggir jalan. Gorengan memang bikin nagih, tapi hati-hati, jangan sampai kebanyakan. Nggak baik untuk kesehatan. Selamat mencoba. Alo Serafina Channel, Surabaya.